Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Budi Utomo dengan NPM 22411051. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penerapan etika bisnis. Jadi, bisnis yang sukses yaitu bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan stakeholder seperti supplier, konsumen, investor, dan pemilik. Oleh karena itu, penerapan etika dalam bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat merasa dihargai dan memperlakukan dengan adil. Yang pertama yaitu etika dalam bisnis. Jadi etika dalam bisnis adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam kegiatan bisnis untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kepentingan stakeholder seperti supplier, konsumen, investor, dan pemilik. Dan ada beberapa hal penting dalam penerapan etika dalam bisnis, yaitu diantaranya ada kepentingan stakeholder. Nah, apa sih pentingnya kepentingan stakeholder itu? Jadi, dalam bisnis kepentingan stakeholder harus dipertimbangkan serius karena mereka berkontribusi pada keberhasilan bisnis. Jika kepentingan mereka diabaikan, hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang merugikan perusahaan. Lalu ada beberapa etika pada supplier yang maksudnya yaitu perusahaan harus memastikan bahwa mereka memperoleh bahan baku dari supplier yang mempengaruhi standar etika di lingkungan yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa sertifikat dan melakukan audit pada supplier secara berkala. Selanjutnya ada penerapan etika pada konsumen, yaitu perusahaan harus memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan tidak merugikan konsumen dan memenuhi standar kualitas yang dijanjikan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas, akurat mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Dan yang terakhir ada penerapan etika pada investor, yaitu yang dimaksud perusahaan harus memastikan bahwa informasi yang mereka berikan kepada investor akurat dan transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan laporan keuangan yang jelas dan teratur serta memberikan informasi mengenai risiko dan peluang investasi. Nah, dari keempat hal yang saya jelaskan tadi, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai 4 hal utama dalam penerapan etika dalam bisnis. Yang pertama yaitu pentingnya kepentingan stakeholder. Nah, dalam pentingnya kepentingan stakeholder ini ada yang namanya supplier, yaitu penerapan etika dalam bisnis yang membantu memastikan bahwa supplier akan diperlakukan secara adil dan dengan hormat. Hal ini dapat meningkatkan hubungan Anda dengan mereka dan mendorong mereka untuk memberikan layanan dan produk yang lebih baik. Lalu ada konsumen yaitu penerapan etika dalam bisnis juga dapat membantu memastikan bahwa konsumen Anda diperlakukan dengan benar dan secara adil. Ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka kepada merek Anda dan memperkuat hubungan Anda dengan mereka. Selanjutnya ada investor, yaitu penerapan etika dalam bisnis dapat memberikan manfaat jangka panjang dan baik bagi investor Anda. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka kepada perusahaan dan membantu Anda mempertahankan hubungan yang baik dengan mereka. Dan yang terakhir yaitu pemilik. Jadi penerapan etika dalam bisnis juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemilik perusahaan. Hal ini dapat membantu meningkatkan reputasi merek Anda dan memperkuat hubungan Anda dengan perusahaan. Pelanggan, investor, dan karyawan. Selanjutnya yaitu ada penerapan etika pada supplier. Sama seperti kepentingan stakeholder, etika pada supplier ini, hal ini yang melengkapi stakeholder seperti yang saya jelaskan tadi. Di dalam supplier ini ada penegakan standar kerja, yaitu penerapan standar kerja yang adil dan manusiawi bagi para pekerja di pabrik supplier, mengevaluasi kondisi kerja di pabrik supplier
secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pembayaran yang adil, yaitu memastikan bahwa para pekerja di pabrik supplier dibayar dengan adil dan sesuai dengan standar yang berlaku di wilayah tersebut. Untuk menghindari praktek-praktek yang merugikan para pekerja seperti memotong gaji yang tidak wajar atau jam kerja yang berlebihan. Dan yang terakhir, kemitraan jangka panjang, yaitu memberikan hubungan kemitraan jangka panjang dengan pabrik supplier untuk memastikan kelangsungan bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan, serta menjalin komunikasi terbuka dan transparan dengan pabrik supplier untuk memastikan pemenuhan standar etika yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, penerapan etika pada konsumen. Untuk etika pada konsumen ini hanya ada dua hal, yaitu komitmen terhadap kepuasan konsumen. Jadi perusahaan harus berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan yang berkualitas kepada konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi standar etika dalam bisnis seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial, dan pelindungan privasi konsumen. Jadi perusahaan harus menjaga privasi konsumen dan tidak memanipulasi atau menyalahgunakan informasi konsumen untuk keuntungan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi praktek-praktek terbaik dalam pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data konsumen. Lalu yang ketiga, penerapan etika pada konsumen. Untuk etika pada konsumen ini hanya ada dua hal, yaitu komitmen terhadap kepuasan konsumen. Jadi perusahaan harus berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan yang berkualitas kepada konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi standar etika dalam bisnis seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial, dan pelindungan privasi konsumen. Jadi perusahaan harus menjaga privasi konsumen dan tidak memanipulasi atau menyalahgunakan informasi konsumen untuk keuntungan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi praktek-praktek terbaik dalam pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data konsumen. 4. Ada penerapan etika pada investor. Investor adalah salah satu stakeholder penting dalam bisnis. Oleh karena itu, penerapan etika pada investor sangatlah penting untuk memastikan hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara perusahaan dan investor. Dan dalam etika pada investor ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain transparan dan akuntabel, yaitu perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada investor mengenai kinerja perusahaan, resiko yang dihadapi, dan rencana masa yang akan datang. Selain itu, perusahaan juga harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan hasil yang dicapai, lalu tidak melakukan insider trading. Jadi perusahaan dan investor harus menghindari praktek insider trading yang melanggar etika bisnis. Insider trading adalah menggunakan informasi rahasia yang tidak tersedia untuk umum untuk memperoleh keuntungan di pasar saham, serta menghormati hak investor. Jadi perusahaan harus menghormati hak investor untuk memilih dan menentukan investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan pelindungan terhadap penipuan atau praktik bisnis yang merugikan investor. Selain keempat hal yang saya jelaskan barusan, ada penerapan etika bisnis dalam pemilikan. Etika pada pemilik ini juga ada transparansi dalam pengelola keuangan. Jadi, pemilik harus memastikan bahwa laporan keuangan bisnisnya akurat dan transparan. Hal ini yang akan membantu membangun kepercayaan investor dan konsumen terhadap bisnis, lalu memberikan kompensasi yang adil. Jadi, pemilik harus memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat dan memastikan bahwa mereka bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat. Karena hal ini akan membantu membangun hubungan yang baik dengan karyawan dan meningkatkan produktivitas bisnis, serta ada mendukung inisiatif sosial dan lingkungan. Jadi pemilik harus mempertimbangkan dampak bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan mendukung inisiatif sosial dan lingkungan yang sejalan dengan nilai dan misi bisnis. Yang terakhir yang akan dibahas yaitu kesimpulan. Jadi setelah mempelajari penerapan etika dalam bisnis dengan fokus pada kepentingan stakeholder seperti supplier, konsumen, investor, dan pemilik, dapat disimpulkan bahwa pentingnya memperhatikan kepentingan stakeholder
stakeholder dalam menjalankan bisnis. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat kepada stakeholder, tapi juga pada perusahaan itu sendiri. Dalam jangka panjang, penerapan etika dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan kepentingan stakeholder dan menerapkan etika dalam setiap aspek bisnis. Kan materi yang dapat saya sampaikan, semoga materi yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.